Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Subahul khair ayatullah, subahul surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah, innana bi khair. Tayyib ayatullah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar tematik secara daring. Namun demikian, sebelum kembali kita belajar tematik secara daring, saya ingatkan kembali bahwa kalian mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, apakah itu sudah kalian laksanakan sholat subuhnya? Kalau sudah, alhamdulillah. Maka kewajiban kedua adalah membantu orang tua. Apakah kalian hari ini sudah membantu orang tua? Hal apa saja yang kalian bantu untuk orang tua di pagi hari ini? Ya, itu kewajiban kalian semua. Nah, kemudian berikutnya, sebelum kita melaksanakan KBM secara daring ini, silakan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Nah, dengan sholat duha, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, mengingat kepada Allah, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah, serta meminta agar kalian bisa belajar dengan baik, kalian bisa mempelajari tematik ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Karena dengan kata kunci manfaat dan barokah ini, kalian akan menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang hebat. Nah, begitu ya. Coba kalian laksanakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tematik. Namun sebelumnya, haya nabda darsana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar tematik, yakni tentang jenis usaha ekonomi. Nah anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis usaha masyarakat. Bahkan tidak hanya minggu yang lalu, tapi pada beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari tentang jenis-jenis usaha masyarakat. Ada perindustrian, ada perdagangan, ada jasa. Nah, anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang hal ini, tentang jenis usaha masyarakat ini, jenis usaha ekonomi ini. Di mana jenis usaha ekonomi ini ada yang dikelola secara perorangan dan ada pula yang dikelola secara kelompok. Nah, setelah kali ini nanti kita belajar tentang jenis usaha ekonomi, kalian bisa menjelaskan tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara kelompok maupun secara perorangan. Ya, jadi kalian harus bisa menjelaskan bagaimana usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan bagaimana pula usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Oke, fahim tuh? Tayyib. Nabda darsana hadzal yaum. Usaha perseorangan. Di antaranya adalah yang pertama adalah usaha pertanian. Usaha pertanian itu tidak dilakukan dengan berkelompok. Ini dalam skala kecil. Namun ada yang pertanian itu dengan skala besar. Kalau skala besar biasanya juga dengan kelompok. Nah, usaha pertanian dalam yang dikelola oleh perseorangan itu menggunakan modalnya terbatas, kemudian lahannya juga terbatas, kemudian dikelola secara sederhana. Karena modalnya terbatas, lahannya terbatas, maka pengelolaannya pun secara sederhana. Biasanya dikelola sendiri, semua diolah sendiri dari awal sampai akhir sampai panen gitu. Kemudian biasanya dikelola sendiri, diolah sendiri. Seperti ini contohnya. Nah, ini dari proses awal mengolah tanah, kemudian sampai menanam padinya, sampai nanti panen, biasanya dikelola secara mandiri oleh yang usaha itu.
Nah, usaha yang kedua itu adalah usaha perdagangan. Nah, hal-hal yang sangat kecil ini dikelola sendiri. Skalanya kecil dagangnya ini, bukan dagangan yang besar. Skala-skala yang sangat kecil dan skala yang sedang. Di barang-barang yang diperdagangkan tidak terlalu banyak. Nah, contohnya apa? Misalnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, gerobak dorong, pedagang kelontong. Ya, ini sering kita temui di wilayah-wilayah kita ini. Ini ada namanya usaha perdagangan, ini bagian dari usaha perseorangan. Nah, ini contohnya. Ini adalah penjual bakso. Ini namanya usaha perdagangan yang dilakukan oleh perseorangan. Nah, kalau ini juga salah satu usaha perorangan. Apa itu? Yakni usaha jasa. Nah, usaha jasa semacam ini namanya potong rambut. Contohnya apa? Salon, fotokopi, potong rambut, jual pulsa, bengkel. Ini bagian dari usaha perseorangan. Jarang yang semacam ini dilakukan secara kelompok. Nah, kemudian yang semacam ini juga merupakan usaha perorangan. Ini namanya usaha industri kecil. Dalam gambar ini dia menganyam rotan yang hasilnya akan dijual sendiri. Contoh lain apa? Kerajinan tangan, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain-lain. Ini usaha. Yang berikutnya adalah usaha kelompok. Nah, usaha kelompok itu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Contohnya adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini merupakan perusahaan negara yang seluruh modal atau bagian besarnya dimiliki oleh negara. Nah, selain BUMN juga ada BUMD. BUMD itu badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten. Ada lagi yang paling bawah namanya BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, mengapa ada BUMD? Tujuannya adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan nasional. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan masyarakat. Nah, yang kedua selain BUMN ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS ini perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya adalah Firma. Firma ini adalah usaha bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 sekutu. Biasanya di bidang hukum dan keuangan. Nah, kemudian ada persekutuan komanditer atau sering kita dengar namanya CV atau CV itu ya. CV itu usaha yang didirikan sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modalnya. Nah, di dalam CV ini ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu adalah kelompok yang menjalankan usahanya, yang terlibat secara langsung dalam menjalankan usaha. Sedangkan sekutu pasif itu adalah kelompok yang hanya menyetorkan modal saja, namun dia tidak terlibat di dalam melaksanakan atau mengelola usahanya tersebut. Nah, kemudian ada pula yang namanya PT. Kita sering mendengar itu, PT telekomunikasi misalnya atau perseroan terbatas. Nah, ini merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham itu apa? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas penyetoran modal. Nah, ini beberapa BUMS, badan usaha. Nah, yang ketiga, selain BUMN dan BUMS adalah koperasi. Koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai dasar ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Nah, dasarnya apa melaksanakan koperasi?
yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Nah, kemudian prinsip koperasi ini adalah dari anggota oleh anggota untuk anggota. Artinya modalnya yang iuran juga anggota, kemudian kegiatannya yang melakukan juga anggota, dan hasil akhirnya dipergunakan untuk anggota. Ada beberapa jenis koperasi itu. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, di mana koperasi ini menyediakan barang konsumsi harian, beras, gula, atau bahan-bahan pokok yang lain-lain, itu namanya koperasi konsumsi. Kemudian juga ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini menyediakan layanan simpan pinjam. Mungkin anggotanya akan berhutang atau melakukan pinjaman, itu bisa melakukan ke koperasi. Nah, kemudian juga ada koperasi produksi, di mana koperasi produksi ini adalah menyediakan bahan baku produksi. Nah, kemudian selain itu ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini menyediakan layanan jasa, misalnya koperasi angkutan, itu namanya koperasi jasa. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Berbagai usaha yang dilakukan dalam koperasi itu, contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD. Nah, koperasi ini didirikan pertama kali oleh Bapak Muhammad Hatta, sehingga Muhammad Hatta itu disebut sebagai Bapak Koperasi. Nah, anak-anak sekalian, sebagai feedbacknya setelah kalian menulis 5 usaha perorangan yang ada di desamu, dan tulis pula 5 BUMN yang ada di Indonesia. Tayyib Ayatullah, itu pelajaran kita pada hari ini tentang pelajaran tematik tentang usaha perorangan dan usaha kelompok. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang barokah. Tayyib nahtatim darsana hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.